Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Al-Munawwaroh dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Langsung aja pertanyaan yang pertama, yaitu keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Langsung aja kita ke pembahasannya. Langsung aja yang pertama, keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Menurut WJS Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Islam adalah agama yang universal dalam komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi 3 pokok ajaran, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa, sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlakukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliknya. Muamalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yang terkait dalam hubungan antara manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi seperti tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, serta persaudaraan dan sebagainya. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal, mempunyai objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Sebagai ahli filsafat, sebagai objek material filsafat ada 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada, menurut Bahtiar tahun 2008. Selanjutnya, ilmu ekonomi Islam atau Islamic Economics memiliki landasan epistemologis layaknya sebagai disiplin ilmu. Membahas epistemologi hukum ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul atau sumber hukum ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Pembahasan landasan filosofi untuk ilmu ekonomi Islam ini terdiri atas dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, dengan tetap mempergunakan pendekatan historis dan ideologis atau bahkan apologetis yang cukup kental. Pada dimensi ontologis terlihat bahwa tidak ada alasan untuk menolak eksistensi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Substansi rumusan tercermin dari sistem yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ilmu ini bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang realitas historinya dapat ditemukan dalam hasanah literatur keislaman atau kitab-kitab fikih dan konun, yang materi pembahasannya dimulai sejak masa Nabi sampai dengan hari ini. Hubungan filsafat dengan ekonomi yaitu merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat, ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep trilogi, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya
kapitalis dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang alami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental. Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Al-Quran dan hadis berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Filsafat ilmu sangat berperan bagi ilmu ekonomi dengan 3 landasan pokoknya, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan 3 landasan aksiologi. Dalam menciptakan penemuan-penemuan baru, baik ekonomi secara teoritik maupun ekonomi terapan. Menurut Rosida tahun 2016, perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh para ahli ekonomi yang banyak menimbulkan dilema-dilema yang mendistorsi eksistensi manusia itu sendiri. Dampak negatif yang diakibatkan dari adanya aktivitas produksi yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Lingkungan menjadi tidak seimbang dikarenakan timbul persoalan-persoalan radioaktif, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran air. Dengan adanya persoalan-persoalan dampak dari aktivitas produksi tersebut, maka diperlukan pembatasan-pembatasan dan perencanaan yang matang terhadap aktivitas produksi yang akan dilaksanakan. Ilmu ekonomi tidak mampu memecahkan masalah-masalah sosial dan tata lingkungan yang diakibatkan kemajuan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh para ahli ekonomi yang banyak menimbulkan dilema-dilema yang menjadi eksistensi manusia itu sendiri. Kemudian dampak negatif yang diakibatkan dari adanya produksi yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Lingkungan menjadi tidak seimbang dikarenakan timbulnya persoalan-persoalan radioaktif. Kemudian pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran air. Dengan adanya persoalan-persoalan dampak dari aktivitas produksi tersebut, maka diperlakukan pembatasan-pembatasan dan perencanaan yang matang terhadap aktivitas produksi yang akan dilaksanakan. Ilmu ekonomi tidak mampu memecahkan masalah-masalah sosial dan tata lingkungan yang diakibatkan kemajuan ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan soal mengenai keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Mohon maaf apabila banyak terdapat kata-kata yang salah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.